Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sekarang Ibu Sumardani. Saya dari kelas 12 IPS 3. Nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editor. Materi tentang teks editor ini ada 7, yaitu yang pertama pengertian teks editor, yang kedua tujuan teks editor, yang ketiga fungsi teks editor, yang keempat perbedaan teks editor dan teks eksposisi, yang kelima yaitu perbedaan dan ciri-ciri fakta dan opini, yang keenam ada teks struktur editorial, yang ketujuh yaitu kaidah pembahasan. Nah, untuk pengertian teks editor, editor adalah arti utama yang ditulis oleh redaktor kanan yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang terjadi atau sorotan fenomenal dan kontroversi, yaitu menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua ada tujuan teks editor, yaitu yang pertama mengajak pembawa untuk berpikir tentang isu aktual yang sedang terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan di kehidupan sekitar. Yang kedua yaitu memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang untuk sekarang ini. Nah, yang ketiga ada fungsi teks editor. Fungsi teks editor yang pertama yaitu menjelaskan tentang berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga yaitu ada analisis untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keempat yaitu meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Yang keempat itu tersebut ada perbedaan teks editorial dengan teks eksposisi. Untuk teks editorial yaitu struktur teks editorial meliputi pernyataan umum, tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang kedua yaitu bertujuan untuk memberikan pandangan pada pembaca dan pendengar pada isu yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, penggunaan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang B yaitu teks eksposisi. Struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pembukaan, argumentasi, isi, dan penegasan ulang. Yaitu yang kedua bertujuan mendapatkan pengetahuan informasi yang sejelas-jelasnya. Yang ketiga yaitu bentuk penyampaiannya. Bentuk penyampaiannya yaitu lugas dan tegas dan juga menggunakan bahasa yang baru. Yang kelima, di sini ada perbedaan atau ciri-ciri fakta dan opini. Fakta adalah hal peristiwa atau keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, ada opini. Opini adalah hasil anggapan atau pemikiran atau pendapat perkiraan orang, hak individu maupun kelompok. Namun, opini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau khayalan. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, bersifat aktual. Yang kedua, merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berupa. Yang ketiga, menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, dan peristiwa atau jumlah tertentu. Yang keempat yaitu logis. Yang kelima objektif. Dan ada juga ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama, kebenarannya belum pasti. Yang kedua, bersifat subjektif yang ditandai dengan kata sebaiknya. Menurut saya, mungkin, barangkali, dan pendapat saya.
Yang keempat, pernyataannya berupa saran, usul, ataupun nasihat. Yang keenam, struktur teks editorial. A. Pengenalan isu. B. Penyampaian pendapatan atau argumen. C. Penegasan. Untuk pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pembahasan teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pembagian penegasan isu disajikan peristiwa persediaan aktual, fenomenal, atau kontroversial. Yang B. Penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang C yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan di dalamnya juga terkait dalam menghadapi di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atas mengatasi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Yang terakhir yaitu ada kaidah pembahasan. Penggunaan kalimat retorik adalah kalimat pernyataan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembawa menerangkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk membuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap itu yang akan dibahas. B. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi pengguna untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi tanggapan yang kritis. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti. Menggunakan kata ganti yaitu pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi. Banyaknya konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, ubah, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktor berkenan dengan masalah yang ditempatnya. Yang terakhir, 8. Langkah-langkah dalam menyusun teks editor. Yang pertama, mengambil topik atau masalah yang paling terkini dan menarik. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan fakta. Yang ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, memberikan solusi yang realistis. Yang kelima, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata ganti seperti saya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.